Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you are fine. Welcome back with me, Mem Laras, dalam pembelajaran tematik PKN. Kali ini Mem Laras akan membahas tentang PKN tema 4 subtema 3 dengan judul Kewajiban dan Hak dalam Bertetangga. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, sebaiknya kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban dalam bertetangga. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban ketika bermain dengan tetangga. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan hewan peliharaan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman suka bermain dengan tetangga? Siapa ya tetangga itu? Tetangga adalah orang yang rumahnya bersebelahan atau berdekatan dengan kita. Tetangga itu ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama, tetangga yang memiliki hubungan kekeluargaan. Yang kedua, tetangga yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Dan yang ketiga, tetangga yang berbeda agama dengan kita. Tetangga juga merupakan saudara terdekat kita. Hidup bertetangga sangatlah menyenangkan. Ketika kita tertimpa musibah, tetanggalah orang yang paling pertama menolong kita. Maka dari itu, kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Dalam hidup bertetangga, kita dan tetangga kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berikut adalah 5 contoh kewajiban dalam hidup bertetangga. Yang pertama, kita wajib mengenal tetangga kita. Yang kedua, kita wajib saling membantu ketika mengalami kesulitan. Yang ketiga, kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Yang keempat, kita wajib saling berbagi dengan tetangga. Dan yang kelima, kita wajib menjalin silaturahmi dengan tetangga. Berikut ini adalah 5 contoh hak dalam hidup bertetangga. Yang pertama adalah kita berhak mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Yang kedua, kita berhak mendapatkan rasa aman. Yang ketiga, kita berhak dihargai dan dihormati. Yang keempat, kita berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Dan yang kelima, kita berhak mendapatkan pertolongan jika mengalami kesulitan. Apa saja sih manfaat menjaga hubungan baik dengan tetangga? Manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, dapat mempererat rasa kekeluargaan. Dan yang ketiga, menciptakan kerukunan dalam bertetangga. Bermain dengan tetangga itu sangatlah menyenangkan. Kita bisa mempererat hubungan dengan cara bermain dengan tetangga. Dalam bermain dengan tetangga, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berikut ini adalah 8 contoh kewajiban dalam bermain dengan tetangga. Yang pertama, kita wajib mengikuti aturan permainan. Yang kedua, kita wajib tidak curang ketika bermain. Yang ketiga, kita wajib antre menunggu giliran untuk bermain. Yang keempat, kita wajib menghargai teman saat bermain. Yang kelima, kita wajib berbicara pelan dan sopan saat bermain.
Yang keenam, kita wajib untuk tidak bermain sampai larut malam. Yang ketujuh, kita wajib memberikan kesempatan teman kita untuk bermain. Dan yang kedelapan, kita wajib merapikan mainan jika sudah selesai. Berikut ini adalah 8 contoh hak dalam bermain dengan tetangga. Yang pertama yaitu, kita berhak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Yang kedua, kita berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan bantuan jika kesulitan. Yang keempat, kita berhak mendapatkan kenyamanan dan kesenangan. Yang kelima, kita berhak menggunakan mainan. Yang keenam, kita berhak mendapatkan teman untuk bermain. Yang ketujuh, kita berhak memiliki peluang untuk menang. Dan yang kedelapan, kita berhak mendapatkan hak untuk bekerja sama dengan teman. Dalam kehidupan bertetangga, lingkungan yang sehat dan bersih itu penting kita rawat dan kita jaga, terutama lingkungan rumah. Berikut ini ada 8 contoh kewajiban terhadap lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Yang pertama, kita wajib menyapu pekarangan rumah. Yang kedua, kita wajib menata peralatan rumah dengan rapi. Yang ketiga, kita wajib menyapu dan mengepel rumah. Yang keempat, kita wajib membersihkan toilet rumah. Yang kelima, kita wajib membersihkan debu rumah. Yang keenam, kita wajib membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, kita wajib membersihkan selokan rumah. Dan yang kedelapan, kita wajib menyiram tanaman secara rutin. Berikut ini ada 8 contoh hak terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Yang pertama, yaitu kita berhak mendapatkan pekarangan yang bersih. Yang kedua, kita berhak mendapatkan lingkungan rumah yang nyaman dan rapi. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan lingkungan rumah yang bersih. Yang keempat, kita berhak mendapatkan toilet rumah yang bersih. Yang kelima, kita berhak mendapatkan peralatan rumah yang bebas dari debu. Yang keenam, kita berhak mendapatkan rumah yang bebas dari sampah. Yang ketujuh, kita berhak mendapatkan selokan rumah yang bersih. Dan yang kedelapan, kita berhak mendapatkan tanaman yang segar dan subur. Nah, teman-teman, apakah teman-teman memiliki tetangga yang mempunyai hobi memelihara hewan? Teman-teman pasti memiliki tetangga yang mempunyai hobi memelihara hewan atau binatang. Berikut ini ada 6 contoh kewajiban dalam memelihara hewan peliharaan atau binatang peliharaan. Kewajiban yang pertama yaitu kita wajib menjaganya dengan baik supaya tidak mengganggu. Yang kedua, kita wajib untuk tidak membiarkannya berkeliaran bebas di lingkungan. Yang ketiga, kita wajib memberi makan dan minum secara teratur. Yang keempat, kita wajib menyediakan kandang yang layak. Yang kelima, kita tidak boleh menyiksa binatang atau hewan. Dan yang keenam, kita wajib memberinya obat ketika sakit. Berikut ini adalah 6 contoh hak terhadap hewan peliharaan atau binatang peliharaan. Hak yang pertama yaitu hewan peliharaan berhak mendapatkan perlindungan. Yang kedua, hewan peliharaan berhak mendapatkan tempat bermain. Yang ketiga, hewan peliharaan berhak mendapatkan kandang yang layak.
Yang keempat, hewan peliharaan berhak mendapatkan makan dan minum yang cukup. Yang kelima, hewan peliharaan berhak mendapatkan tubuh dan kandang yang bersih. Dan yang keenam, hewan peliharaan berhak mendapatkan kasih sayang dari pemiliknya. Jadi, kesimpulan materi pembelajaran kali ini adalah dalam hidup bertetangga, kita harus memiliki sikap saling tolong-menolong dan kerjasama. Setiap tetangga memiliki hak dan kewajiban yang perlu kita perhatikan demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Thank you for watching. I hope you like this video. See you soon, my students. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.